Kalau misalnya terganjal ADART, ya dirubah saja ADART. Karena juga merubah syarat usia minimum capres dan cawapres saja bisa melalui MK, apalagi cuma merubah ADART di sini sehingga Presiden Joko Widodo bisa menjadi Ketua Umum Golkar. Wow, di sini memang strategi apa lagi ya yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo? Ya memang pada waktu lalu rame isu yang beredar yaitu Jokowi mau bergabung ke Golkar. Dan situ bahkan banyak berita-berita yang memberitakan hal tersebut, yaitu tentang isu Presiden Joko Widodo ingin gabung di Golkar. Ya bukan tanpa alasan, karena Golkar saat ini juga hampir ya setidaknya suaranya mengimbangi dengan PDI Perjuangan. Dimana kalau kita lihat pada Pilpres 2019 yang lalu, di situ Golkar berada di urutan ke-4 kalau tidak salah. Tetapi saat ini, wow, melesat dan bahkan juga meninggalkan partai-partai lainnya ya seperti Gerindra dan lain sebagainya. Di situ menurut saya sangat keren sekali, yaitu Golkar di sini tiba-tiba hampir mengimbangi dari PDI Perjuangan yang beberapa tahun yang lalu PDI Perjuangan di situ menjadi partai teratas. Nah, di sini memang Golkar adalah partai yang sangat seksi sekali lah, bisa dikatakan seperti itu. Kalau misalkan ketua umumnya yaitu dari Presiden Joko Widodo. Karena apa? Karena setidaknya untuk mengawal ya Pak Prabowo Subianto dan Gibran ketika besok secara resmi telah dilantik menjadi presiden misalnya. Nah, jadi kan di situ Presiden Joko Widodo masih mempunyai power, yaitu menjadi ketua umum. Nah, kalau tidak menjadi ketua umum, ya menurut saya pasti segala sesuatunya pasti akan diabaikan oleh Pak Prabowo Subianto. Nah, kita lihat dari sini ya, ketika Jokowi yaitu ada isu ingin masuk menjadi ketua umum Golkar, di situ bahkan juga sambutan dari internal Golkar. Di situ ada yang pro dan ada yang kontra. Nah, kita flashback ke belakang. Presiden Joko Widodo kan juga sudah ya mengacak-acak PDI lah menurut saya. Pada waktu lalu juga Presiden Joko Widodo tiba-tiba mendukung Pak Prabowo Subianto dan Gibran. Walaupun di situ Presiden Joko Widodo masih dari kader PDI Perjuangan. Nah, memang sih beberapa pendukung dari Presiden Joko Widodo walaupun di situ masih kader PDI Perjuangan dan sebagainya, otomatis lah di situ akhirnya miring-miring dengan manuver dari Presiden Joko Widodo, yaitu mengalihkan dukungan ke Pak Prabowo dan juga Gibran. Di situ terbuktilah walaupun PDIP sudah mendeklarasikan Ganjar Pranowo, tetapi mayoritas kader dari PDI Perjuangan tidak sepenuhnya memilih Ganjar Pranowo. Itu terlihat dari apa? Terlihat dari Pilpres kemarin, hasil suara Pilpres dan hasil suara caleg, suara partai. Di situ menurut saya ada yang anomali karena suara partai lebih tinggi daripada Pilpres. Di sini sangat aneh sekali. Suara Ganjar di situ lebih minim daripada suara dari partai. Nah, di situ kan berarti Presiden Joko Widodo sudah sukses lah, yaitu memecah belah dari PDIP Perjuangan kalau menurut saya sih. Begitu juga ini ketika Presiden Joko Widodo diisukan akan bergabung ke Golkar, di internal Golkar pun wah ada yang pro dan ada yang kontra, dan bahkan juga elit-elit dari Golkar menyinggung soal ADART harus menjadi kader minimal 5 tahun. Dan di sini juga ada berita yang cukup mengejutkan sekali. Nah, di sini dari Ridwan Hisyam bahkan di sini menyebut jika Jokowi ternyata telah gabung Golkar sejak 2015. Ini kan berarti setidaknya yaitu Ridwan Hisyam di sini menjawab tentang ADART yang pada waktu lalu dikatakan oleh Pak Yusuf Kalla, minimal yaitu menjadi kader 5 tahun baru bisa menjadi ketua umum Golkar. Kalau kita lihat dari sini, ternyata Presiden Joko Widodo sudah bergabung Golkar sejak 2015. Artinya kan di sini bisa menjadi ketua umum Golkar. Nah, bagaimana menurut Anda? Di sini menurut saya sangat wow sekali ya fenomena perpolitikan saat ini. Nah, makanya dari sini ya, yaitu di internal sudah mulai pro dan kontra, sudah membuat gejolak di internal Golkar. Nah, di sini akhirnya
yaitu Airlangga, Luhut, dan bahkan juga Ical kompak Golkar jangan mau dipecah belah. Iya, di sini sangat keren lah. Jadi memang sesuai dengan ADART. Kalau 5 tahun ya harus 5 tahun. Kalau mengubah syarat ADART dan lain sebagainya, pasti Golkar akan membuat terpecah. Menurut saya seperti itu. Jadi memang harus mengikuti ADART yang berlaku lah. Nah, di sini Partai Golkar menggelar syukuran atas keberhasilan di pemilu 2024 di Nusa Dua Bali pada 15 Maret. Dalam acara itu, Airlangga, Luhut, dan Ical kompak memberikan arahan kepada seluruh pengurus DPD Golkar se-Indonesia yang hadir, Golkar jangan mau dipecah belah. Pesan itu pasalnya disampaikan Ketua Dewan Penasehat Golkar Luhut Binsar Panjaitan saat memberikan sambutan. Luhut mengawali pidato dengan memberikan pujian kepada Golkar, Airlangga Hartarto. Kata dia, di bawah komando Airlangga, Golkar sukses dan berhasil meraih pencapaian yang sukses di pemilu 2024. Golkar berpotensi meraih kursi 102 hingga 104 kursi di DPR. Ia berpesan agar kader dan pengurus menjaga posisi Golkar yang baik, sangat baik ini. Caranya adalah jaga kekompakan. Jaga instruksi dari ketua partai itu harus dilakukan. Itu penting. Kalau ini kita pelihara, chain of command, rantai komando, semua bisa diatur oleh Golkar, kata Luhut. Menko Marves ini pun berpesan agar Golkar solid dan jangan mau diatur oleh orang luar. Saya bilang ke Pak Ical dan Pak Airlangga, jangan ada yang mau atur-atur kita. Kalau kau Airlangga sama aku kumpul, kita lawan siapapun itu, ucap Luhut. Wow, yang mau mengatur-atur Golkar orang luar akan dilawan oleh Luhut. Wow, di sini sangat mengejutkan sekali ya di sini. Jadi memang tidak segampang seperti yang diberitakan ya, tiba-tiba menjadi ketua umum Golkar, tetapi juga di sini ada perlawanan. Ya kurang lebih seperti itu. Nah, bahkan pada waktu lalu, yaitu di sini Jokowi dinilai tak punya halangan jadi ketum Golkar, mestinya disambut gembira. Ini juga ada apa lagi ya di sini. Nah, di sini Presiden Jokowi disebut-sebut akan masuk Partai Golkar, bahkan akan jadi caketum Partai Golkar. Kabar itu muncul setelah Golkar punya capaian baik di Pileg 2024. Di sisi lain, Airlangga Hartarto juga tengah di atas angin karena hasil positif yang dicapai Golkar. Tentu ini modal besar untuk maju di caketum Golkar pada Munas Desember 2024. Founder Kedai Kopi Hendri Satrio menjelaskan, bukan tidak mungkin Jokowi masuk jadi kader Golkar. Bahkan untuk jadi ketum Partai Golkar sangat terbuka. Jadi, kalau kemudian belakangan muncul fenomena atau desas-desus Jokowi dicalonkan sebagai ketum Golkar, mungkin atau tidak, nah ini tergantung Golkar, kata Hensat saat dihubungi pada 18 Maret yang lalu. Tapi kalau melihat pengalaman sih, mestinya menjadi ketua umum Golkar bukan sebuah halangan yang besar untuk Jokowi, karena ini nggak melibatkan MK. Menurut saya pasti akan lebih mudah merubah ADART buat Jokowi nanti. Jelas dia ya sangat masuk akal sekali lah. Kalau misalnya terganjar ADART, ya dirubah saja ADART. Karena juga merubah syarat usia minimum capres dan cawapres saja bisa melalui MK, apalagi cuma merubah ADART di sini sehingga Presiden Joko Widodo bisa menjadi ketua umum Golkar. Kemungkinan seperti itu kira-kira. Ya apapun itulah, pada presiden mendatang dan wakil presiden mendatang semoga saja bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.